Gimana Glenn? Apa kira-kira yang menarik untuk dibahas hari ini Glenn? Mungkin dari pagi sampai sekarang kamu punya rekap apa nih? Nah, kalau pagi tadi mungkin teman-teman yang mungkin yang udah ngikutin ya, yang udah jadi nasabah di Terima Ideas juga udah ngeliat nih, wah dari pagi kayaknya ada yang naik, ada yang turun ya. Nggak semuanya naik bro, yang kita rekomendasiin bro, memang. Ya, Hmm. tadi kan kayak beberapa yang masih cukup menarik itu gua ngeliat kayak di BNBA itu sebenarnya kan tadi cukup menarik ya. Terus gua ngelihat hari ini sebenarnya sektor properti ini juga cukup menarik masih. Terus di luar itu gue juga ngelihat kayak mungkin kalau C Pro teman-teman perhatiin itu juga cukup menarik ya pergerakannya, dia itu kan berhasil rebound juga di dekat area support. Dan mungkin kalau untuk lainnya sebenarnya nggak usah terlalu agresif dulu ya. Menurut gue bisa kayak kita lebih baik kayak cicil pelan-pelan sih. Gue mungkin tone-nya untuk 1 minggu ke depan ini lebih kayak nggak usah terlalu agresif, buy on weakness. Atau kalau misalnya beberapa udah naik banyak, kan tadi sebenarnya kayak gitu, off high ya. Udah naik banyak, dekat-dekat resisten, dia nggak kuat, yaitu kita mulai profit taking sih. Oke, oke, oke. Nah, Glenn, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi concernku ya, Glenn. Kalau sebenarnya dari ISG memang structure market belum patah ya. Memang kalau kamu lihat dari awal Februari ya, tengah Februari itu marketnya udah mulai pelan ya, Glenn ya. Nggak bisa Hmm. naik kencang, nggak bisa turun kencang, ya kurang lebih ranging di situ. Tapi ranging ke atas nih. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kalau kemarin itu kan kita bicara lebih banyak ke komoditi, Glenn. Nah, Hmm. apakah ini selesai ataukah memang kita masih komoditi cuma lagi pullback, terus ada perang-perang yang kemarin perang Rusia itu apakah akan lanjut? Terus yang sentimen inflasi itu apakah lanjut? Mungkin yang terakhir nanti ke lebih ke isu ini ya, COVID itu kan kemarin yang China outbreak lagi ya, Glenn ya. Ya, Nah, apakah kira-kira mana dulu nih, Glenn, yang harus kita lebih khawatir, Glenn? oke, oke. Justru gue ngelihatnya mungkin gini ya bro ya. Kalau kayak yang China outbreak, terus juga perang Rusia Ukraina, ya kan. Terus kalau teman-teman perhatiin untuk Hang Seng dan Shanghai itu kan juga koreksi dalam ya. Jadi mungkin gue akan start dulu dengan Shanghai dan Hang Seng nih. Ya kan kalau teman-teman perhatiin hari ini kan masing-masing koreksinya kan sekitar 5% ya. Kemarin juga koreksi dalam. Ya, jadi ada beberapa hal nih, ada beberapa penyebab nih ya teman-teman. Jadi kalau di China sendiri, di Shanghai, itu kan Shenzhen itu kan lockdown nih bro. Nah, di mana kota itu adalah salah satu kota terbesar di China, itu adalah teknologi hub, banyak perusahaan-perusahaan teknologi itu punya kantor di sana, produksi juga di situ. Makanya begitu itu di lockdown, langsung khawatir nih. Waduh, berarti nanti production untuk barang-barang ini bisa tersendat lagi nih. Itu satu. Terus kalau teman-teman perhatiin, teman-teman coba cek, untuk sektor teknologi di China, di Hang Seng, semuanya itu koreksi dalam. Ya, jadi kayak kenapa? Kalau kita perhatiin, teman-teman mungkin juga cek di berita. Jadi untuk teknologi stocks, teknologi companies di yang dari China, yang listing di US itu ada kemungkinan mereka harus delisting nih, bro. Ya, salah satunya berarti yang di situ apa? Ada si Alibaba. Nah, kalau teman-teman perhatiin, Alibaba ini kan sahamnya mungkin 1 bulanan terakhir lebih turun terus. Nah, Hmm. jadi ada kekhawatiran di listing. Kenapa? Karena katanya mereka nggak comply dari sisi financial reportingnya dan bla 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 bla. Ya, tapi ada concern di situ. Jadi ini juga yang membuat Hang Seng dan Shanghai koreksi lagi. Terus kayak yang lu bilang juga, Rusia kan beberapa hari yang lalu itu mengontak China nih. Bro, gue minta bantuan nih untuk suplai senjata, ini itu. Nah, jadi investor ini kan khawatir. Waduh, kalau misalnya China sampai ikut-ikutan, ya kan, sampai join nih sama Rusia, dampaknya gimana? Makanya teman-teman perhatikan, itu kayak data dari investor asing ya, di indeksnya di Shanghai, itu berkurang. Mereka ada outflow. Pas mereka outflow, Indonesia itu kebagian inflow kan. Kalau teman-teman perhatiin 1 bulan terakhir, 1 bulan lebih mungkin justru asing itu terus masuk ke Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini diuntungkan dari beberapa hal. Rusia Ukraina perang, komoditi naik, Indonesia diuntungin. Ada outflow dari MOEX waktu itu, dari indeksnya Rusia keluar dari MSCI, cari emerging market lain. Salah satu pilihannya IHSG.
Indonesia diuntungin. Terus China ada kena lockdown, China COVID-nya naik. Terus China juga banyak yang investor asingnya keluar karena ada hubungan dengan Rusia. Inflow-nya ke Indonesia juga kemungkinan. Karena mereka kan harus cari emerging market lain yang doing well, data ekonominya bagus, diuntungkan dengan kondisi-kondisi ini, ya salah satunya Indonesia. Jadi menurut gua Indonesia ini sangat diuntungin. Hari ini aja asing itu mencatatkan netbuy kan gede banget nih bro di IHSG. Asing itu mencatatkan netbuy hampir 3 T hari ini. Di saham-saham big caps kayak BRI itu 800 bio, Telkom 600 bio, BCA 500 bio. Jadi sebenarnya kalau gua lihat untuk asing ini masih akan terus bisa net buy di Indonesia selama data-data ekonominya nggak ada yang miss ya. Kan kalau kita lihat dari laporan keuangan, banking semuanya juga bagus. Jadi menurut gua kayak Indonesia ini sangat diuntungin. Nah, tinggal kita lihat aja nanti kayak sektor-sektor mana ya yang menarik gitu. Kalau menurut lu yang menarik apa nih bro sektornya sendiri untuk IHSG untuk Indonesia nih? Oke, kalau gue, Glenn, sebenarnya kemarin lihat dari yang ini ya, pergerakan kita lebih banyak ke coal yang kemarin ya, Glenn ya. Coalnya kencang, metal kita juga kencang. Tapi kalau kamu lihat ya, secara psikologi, ini naiknya cepat atau enggak? Kalau naiknya terlalu cepat, itu orang-orang cenderung takut, Glenn. Kalau orang takut tuh biasanya udah deket-deket resisten atau udah di atas, mereka akan buang atau mereka akan realisasi profit. Atau orang-orang yang dulu pernah nyantol tuh, nyangkut, mereka akan buang, Glenn. Nah, sekarang kalau dilihat ya, gampangnya mana yang lebih cepat naik, lebih cepat turun, itu sebenarnya agak mengerikan. Nah, kalau bicara sektor, kita masih bicara dalam konteks komoditi, Glenn. Kalau aku masih lihat sebenarnya model kayak CPO ini menarik. Kenapa? CPO kalau naik kenceng enggak, cepat enggak, ya lebih stabil ya, Glenn. Kalau orang stabil itu lebih enggak ada takut dibanting, Glenn. Nah, Ya, kalau lu lihat yang CPO ya, memang ada yang DMO-nya kemarin kayak 20% naik di 30% ya. Nah, naik ya. lagi caranya. Tapi sebenarnya kan masih ada sektor-sektor CPO yang memang nggak ekspor itu kan kalau DMO lebih efeknya ke ekspornya Glenn ya. Jadi which is sekarang kalau yang ekspor itu kan good news buat dia, nggak ngefek kan Glenn. Nah, Hmm. lu pilih sektor, gue masih lihat lebihnya sektor. Satu lagi sektor yang menurut gue masih menarik yaitu sektor tech Glenn. Nah, kenapa kok tech? Nah, sama sama juga ya yang gue lihat orang kemarin itu kan lebih banyak ambil komoditi, terus komoditinya naik kenceng, udah mulai overbought atau mulai jenuh beli ya. Terus orang-orang juga apakah masih berharap atau optimis harganya naik lagi? Misalnya contohnya kayak coal ya. Nah, coal sendiri ini kan sebenarnya kalau lihat sekitar bulan Februari ya itu mulai winternya udah mau kelar ya Glenn ya. Apakah Hmm. coalnya naik atau enggak? Seenggak-enggaknya kalau dilihat dari trennya biasanya sekitar bulan Maret ke April, April Mei itu mulai pelan ya coolnya. Nah, mungkin akan slow down di sana. Otomatis orang akan cari yang murah ya, mungkin ke sektor lain. Which is sebenarnya gua ya ada banyak yang murah dari properti juga termasuk murah, semen termasuk murah. Kalau bank itu mungkin udah mahal ya, Glenn udah tinggi ya. Nah, Hmm. CPO juga masih termasuk murah ya, nggak begitu pengaruh sama cuaca ya, mungkin kecuali yang La Nina itu ya, Glenn ya. Nah, Ya. sama satu lagi tech. Nah, kenapa kok tech ya? Kalau gue lihat dari tech ini kan dari Januari, Oktober, November itu IHSG cenderung naik, Glenn. Nah, sampai Februari, Maret itu cenderung mulai slowing down. Nah, biasanya kalau udah slowing down ini biasanya era-eranya si mid to small cap, Glenn. Which is sebenarnya kalau kita lihat tech kita ini kan masih kita golong mid to small cap ya, Glenn ya, atau mid Ya. lebih ke Glenn ya. Jadi harusnya kalau mulai IHSG-nya slowing down, harusnya ini yang kecil-kecil ini pada bakal balik manggung lagi, Glenn. Nah, kalau lu lihat sekarang kan si tech-tech ini lumayan murah, Glenn ya. Ya. Lumayan banyak diskon, udah orang pada buang, terus harusnya kalau udah murah dan memang dia ada growth, orang akan masuk lagi. Ini menurut gue. Nah, yang paling terakhir itu sentimen karena apa? Karena ada Goto nih, Glenn. Otomatis jadi menarik lagi nih, Glenn. Ya. Oke, 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 oke. Oke. Ya nanti mungkin kita kalau tag ya, tag untuk mungkin gua mau nambahin sedikit nih untuk satu yang mungkin teman-teman benci tapi dirindu, tapi mungkin juga kadang masih kepikiran ya kan, mungkin kayak mantan gitu bro, yaitu buka nih bro. Nah, Bukalapak ini ya, memang turunnya kan udah dalam banget, tapi kalau teman-teman coba buka ya mungkin bisa cek di RTI, terus teman-teman ngelihat ke yang di key statistics itu kan ada tulisannya kita bisa cek ya ada
keterangannya cash equivalent per shares, di Hmm. mana itu adalah kayak kalau misalnya Bukalapak ini dinilai dari cashnya doang, itu di harga berapa. Nah, Hmm. itu dia kayak dengan cashnya doang, itu dia itu sekitar 230. Atau kalau teman-teman ingat waktu itu dia IPO dapat duit cash berapa sih? Dapat duit cash kan Dua. total di 20T, 20T, 21T. Sekarang market cap-nya 28T, Bro. Jadi kalau turun sedikit lagi, Bukalapak ini cuma seharga cash-nya nih. Nah, cuman sudah seharga cash-nya. Berarti kan bisnisnya mereka nggak dianggap, nggak ada value-nya. Dengan Hmm. harga misalnya turun, let's say 10-20% lagi. Ya kan, misalnya 2 kali atau 3 kali ARB lagi. Ya, masa nggak menarik sih? Itu tapi kita mungkin nggak ngomongin dari sisi teknikal ya. Kalau teknikal ya memang masih downtrend. Tapi kalau dari sentimen itu, dari valuasi itu, ya menurut gua ini udah cukup menarik, murah. Hmm. Ya, itu salah satu yang menarik. Terus mungkin gue setuju sama lu, kayak untuk sektor teknologi ya, gue kedepannya itu masih believe sama sektor teknologinya di Indonesia. Menurut gue sektor teknologi di Indonesia ini masih cukup menarik. Story-nya ada, ya kan? Indonesia ini dengan negara yang salah satu populasinya terbesar di dunia, dengan penetrasi teknologinya itu orang-orang nggak pakai nggak pakai banyak yang nggak pakai ke laptop atau komputer, langsung skip ke mobile, ya kan, ke cellphone, smartphone. Itu kan pasti kayak, wah itu orang-orang pakai smartphone, Hmm. pakainya apa sih? E-commerce misalnya. Terus pakai kalau on demand service seperti misalnya yang mau IPO si GoTo, misalnya pakai Grab. Ya jadi kayak untuk sektor teknologi ini menurut gue masih sangat menarik. Nah, jadi kita tinggal lebih selektif aja yang story-nya oke, yang bisa punya ekosistem oke, yang misalnya kayak wah ini pertumbuhan usernya mereka growth-nya mereka dapat injekan dana, suntikan dana, kerjasama dengan ini, kerjasama dengan itu menarik. Ya kita bisa pilih saham-saham teknologi yang seperti itu sih, bro. Ya, oke, oke. Nah, kalau kamu bilang yang tadi tuh yang seperti itu tuh kamu bisa nggak refernya kemana, Glenn? Misalnya sahamnya untung gitu ya. Oh, oke Kayak oke. nggak Kalau jelas nih. kalau kita ya kalau kita ngomongin ekosistem ya, ekosistem tentunya menurut gue ya, yang ekosistemnya salah satu yang paling lengkap adalah ya tentu aja grupnya si GoTo kan untuk ekosistem, ya kan. Kalau kita ngomongin ekosistem GoTo, dia punya apa aja sih e-commerce? Mereka punya yaitu si Tokopedia. Tokopedia itu nomor berapa sih? Kalau nggak nomor satu, nomor dua kan selalu gantian. Nomor satu, nomor dua, nomor satu, nomor dua. Selalu head to head lah dengan Shopee. Terus mereka juga punya yang namanya on demand service. On demand service itu apa? Ya teman-teman selalu pakai lah. Gokar, terus Gojek untuk pesan makan. Mungkin teman-teman sekarang ada yang nunggu GoFood juga nih jam setengah 8 kan sambil makan. Yaitu mereka juga nomor satu, nomor dua sama Grab, ya kan? Terus mereka juga ada namanya Go Financials, ya kan? Nah, jadi mereka ini ekosistemnya ada. Terus kalau misalnya teman-teman juga, wah yang udah listing itu apa? Arto, ya kan? Arto tuh juga masuk kan? Nah, jadi menurut gua ini menarik. Tapi apakah bisa naik apa enggak? Ya kita nggak ada yang tahu kan. Kalau gue tahu saham ini pasti akan naik ya, ya kita semua mungkin udah nggak di sini nih bro ya. Kalau tahu saham ini pasti naik apa enggak. Tapi kalau dari data-data yang ada, dari mereka punya ekosistem, ya itu salah satu yang menarik. Oke, mungkin di luar itu kayak bank-bank digital, menurut gue juga banyak yang cukup menarik ya. Kayak misalnya BBYB, itu kan juga dari pertumbuhan untuk usersnya kan juga masih sangat menarik. Terus kita juga nanti pantau ya untuk perkembangannya Mari ini gimana, nanti mereka kayak untuk usersnya seberapa banyak pertumbuhannya, ya kita pantau. Oke, oke. Oke, jadi sebenarnya kamu masih melihat menarik atau enggak, Glenn? Masih melihat menarik ya kalau arahnya ya. Menarik, menarik menurut gua bro. Walaupun komoditinya lagi terbang-terbangan, doesn't matter buat kamu gitu. Mungkin gini, kalau untuk komoditi kita ngelihat lebih, kita kan kayak yang lu bilang tadi, naiknya gila. Hmm. Habis itu agak turun, setelah itu kan akan normalize kan. Ketemu equilibriumnya di berapa. Kalau kita ngomongin batu bara, dia itu kan peaknya, harga tertingginya waktu itu di 400. 400 turun 50% aja itu masih 200 bro. Harga batu bara 200 itu dibandingin tahun lalu itu masih lebih tinggi ya kan.
Dan perusahaan-perusahaan batu bara dengan harga 200, dengan harga batu bara yang 200, itu mereka masih sangat diuntungkan. Ya, ini bisa kita bilang ya pasti akan normalize dulu, sahamnya koreksi, yaitu wajar. Kenapa? Ya karena memang kan orang ya waktu itu awal-awal wah sangat agresif ya di saham-saham komoditas, sektor komoditas. Pas turun, orang ya mungkin beberapa panik, waduh ini turun, bisa-bisa turun dalam ya, banyak yang sell, sampai nantinya harga komoditasnya mulai stabil, ya harga sahamnya menurut gua itu akan menyesuaikan. Jadi komoditas masih menarik untuk jangka pendek ini, karena kan mengenai supply chain itu kan juga nggak mungkin seminggu ke depan udah beres mengenai supply chain, harga komoditasnya turun kan nggak mungkin seperti itu juga. Jadi menurut gua untuk komoditas masih menarik. Kalau untuk teknologi ini view gua lebih agak panjang sih. Mungkin nggak beberapa bulan ke depan, tapi mungkin untuk teknologi kita mesti lihat 1 atau 2 tahun ya. Ya, iya. Glenn, ini tadi aku lihat ada pertanyaan, apa aja sih afiliasi sama Goto, saham-saham apa aja, Glenn? Oke, kalau yang terafiliasi dengan GoTo ya tentu aja kan udah ada yang jawab nih bro. Wah, Arto. Nah, udah paling gampang ya sebenarnya ya udah itu kejawab Arto. Ya, tapi kalau bicara ini sekarang bicara agak panjang dikit ya, Glenn. Kalau kamu lihat ya, apa yang berafiliasi sama Goto ya, itu kalau ditarik banyak banget, Glenn ya. Itu mungkin ya, kalau kamu lihat di yang Terima Edis punya research itu ada, Glenn, peta-petanya, Glenn ya. Nah, sebenarnya kamu tinggal lihat aja ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman yang punya di yang teman-teman punya terima terima plus ya, atau sorry bukan terima tapi terima aplikasi itu, teman-teman bisa lihat apa aja yang berafiliasi sama gue tuh banyak banget ya. Aku kebetulan nggak pegang datanya, Glenn ya, cuman salah satunya yang paling jelas ya Arto ya, Glenn ya. Nah, Yes. tinggal teman-teman mau cari riset lebih dalam apa aja sih, kita lihat lebih atasnya lagi yang punya Goto siapa aja gitu. Nah, mungkin ya akan ya ekosistemnya nggak akan jauh-jauh dari sana sih, Glenn. Nah, tinggal gimana dia monetize-nya ya. Cuman satu yang kamu bilang tadi paling jelas ya Arto ya. Arto Ya, gua rasa kalau dari segi fundamental kan dia udah positif ya, Glenn ya. Nah, terus betul, betul. sebenarnya ini dia udah cheap ya. Dan kalau kita lihat dari valuasi itu masih nggak berubah, masih 20.500 ya, 20.000 something ya. Let's say kita ngomong 20.000, berarti dari harga sekarang ke 20.000 itu masih ada upside lumayan, Glenn ya. Which is satu, secara fundamental masih on track. Yang kedua, secara teknikal kalau lu lihat, Glenn, itu sekarang udah cheap. Nah, berapa murahnya? Kalau kita ngomong ya, harusnya hari ini tuh harga 14.725 itu kita bisa masuk untuk entry point, Glenn ya. Nah, Ya. dengan stop loss ya 13.675, sebenarnya kalau lu lihat itu sekitar 7%, Glenn, harga sekarang ya. Dengan upside kurang lebih sampai 30%, harusnya sekitar 1/4 loh, Glenn. Nah, bro, eh, gimana kalau kita sambil tampilin chartnya nih? Misalnya kita lagi bahas apa? Mungkin kita bisa sambil, mungkin teman-teman biar nggak terlalu penasaran, kita bisa kayak tampilin sekilas. Misalnya ada yang menarik ya kita HP-nya diputer nih, kayak Oh, biasanya si oke, bro sebelah. oke, oke. Ntar gue nggak prepare buat itu, Glenn. Tapi coba Oke, ya. oke. Kalau kalau Coba, nggak apa-apa. Gue yang open chartnya aja. Misalnya sama apa nih tadi? Pak Glenn. Ini bisa kelihatan nggak, Glenn? Nah, kelihatan mungkin mundurin dikit. Nah, ini menarik nih, bro. Nah, Oke. Nah, ini kalau kamu lihat kan ya harga-harga segini ya, Glenn. Memang kan dia di area daerah support ya, Glenn. Ini supportnya masih ada. Kamu jelas, obviously orang tahu ini support ya. Seenggak-enggaknya kalau kamu mau prepare 7% aja, 7 sampai 8%, ya kita lihat sampai ke atas masih lumayan ada banyak upside ya, Glenn ya. Harusnya ini masih menarik, Glenn. Oke. Nah, oke. jadi ya hopefully dengan adanya Goto ya, teman-temannya pada ke support ke atas, Glenn ya. Oke, nah ini kalau untuk dari Gotonya, Glenn. Oke, oke, oke. Ya, 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 menarik, menarik, menarik. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman biar misalnya yang banyak yang penasaran ya kan, teman-teman bisa langsung loh cek di EIPO, teman-teman bisa juga langsung download prospektusnya. Di situ sebenarnya kan sangat lengkap ya, sangat detail. Teman-teman langsung cek aja untuk prospektusnya seperti apa, isinya apa. Kalau ada yang penasaran, di situ semuanya juga ada. Nah, bro, mungkin selain itu kita menurut gua kayak yang tadi kita bahas ya, asing ini kan masih inflow terus nih. Masih masuk terus ke IHSG kan.
mereka masuknya ke big caps dulu. Habis big caps, mereka juga udah mulai ngeliatin nih, wah kalau gitu yang diuntungkan dari komoditas apa ya? Kayak misalnya teknologi, misalnya otomotif dan juga properti. Kalau otomotif kan mereka udah banyak masuknya, yaitu ke Astra. Hmm. Properti, properti gimana? Kalau properti menurut gua ada dua nama besar ya. Ya tiga deh, sama yang favoritnya asing, yaitu kan Pakuwon. Pakuwon itu kan asing, ya selalu ngelihatnya adalah Pakuwon, Pakuwon, Pakuwon. Mungkin dan juga di luar itu adalah BSDE dan Sumarekon. Menurut lu gimana bro, properti? Oke, kalau mau lihat properti yang jelas yang kita lihat apa dulu? Kalau nggak, kalau ngomongnya high rise kayaknya enggak ya, tapi mungkin ke landed ya Glenn ya. Nah, Hmm. kalau ke landed rajanya salah satunya ya ini Glenn ya. Dia punya segmentasi kan lumayan banyak ya. Ya Demas juga under dia juga ya, masih satu family lah. Nah, terus kalau kamu lihat, ya kita bicara dari fundamental tadi kamu udah jelasin nih ya Glenn. Nah, secara teknikal ya kamu bisa kelihatan nih Glenn, dia udah agresif ya naiknya, volumenya juga cukup gede ya. Yang sekarang kalau kamu mau harap dia turun atau diskon ya, area-area 975 sampai 940 itu mungkin kamu bisa jadikan ini ya exit point kamu kalau dia turun lagi Glenn. Jadi untuk lihat ini kurang lebih 4% yang harus kita sediain kalau kita mau masuk di harga 975 Glenn. Nah, ini kalau untuk BSD. Satu lagi ya, kalau kamu bicara temennya mungkin SMRA-nya Glenn yang mungkin ya. Iya. Oke. Nah, SMRA-nya juga pergerakannya hampir sama ya. Berarti kalau kita lihat secara peers, ini pergerakannya sama. Nah, sekarang kalau kamu lihat dari properti, biasanya kalau jalan itu satu industri, Glenn. Which is kalau semuanya SMRA jalan, BSD jalan, ya satu lagi mungkin ya yang lain mungkin teman-temannya ya. Nah, tadi kamu bicara satu lagi soal Pewon ya, Glenn ya. Nah, Yes. Pewon kenapa, Glenn? Aku punya view soal Pewon, tapi nanti coba kita compare gimana, Glenn? Yang Nah, kamu lihat. kalau mungkin view gua agak ini ya, mungkin nggak bisa langsung, tapi seiring dengan nanti orang-orang ini kan udah mulai beraktivitas, orang-orang udah mulai liburan, orang-orang udah mulai ya nanti perkantoran juga udah mulai full lagi. Mungkin yang tahun lalu kan sempet, oke, gue ngurangin ya untuk porsi pegawai-pegawai gue, ada perusahaan mungkin yang nyewa kantornya mungkin setengah. Ya nanti kan tahun ini atau ya hopefully tahun ini ya. Dan kedepannya orang-orang udah semakin pulih, COVID semakin mereda, ya demand ini kan pasti akan naik kan dari perkantoran, mau itu apartemen, hotel dan lain-lain. Ya kalau kita ngomongin recurring income kan ya Pakuwon kan banyak. Di Surabaya aja mall-mallnya, hotel-hotelnya yang punya Pakuwon berapa banyak bro. Kantor-kantornya, pergedungan itu di Surabaya, Jakarta udah banyak gitu kan. Ya, jadi menurut gua Pakuwon adalah salah satu yang cukup menarik juga. Ya, betul, Glenn. Nah, sekarang ya aku setuju, Glenn ya. Kenapa kok ini? Karena dia rajanya recurring income ya. Nah, Hmm. kalau kita lihat ya, kemarin waktu liburan, bukan liburan, yang waktu COVID itu orang-orang pertama kali takut keluar. Ya, mulai sini orang-orang mulai berani keluar. Nah, sebenarnya kerasa nggak kalau keliling kita staycation lah, pergi kemana hanya untuk lihat, untuk nginep di hotel ya, Glenn ya. Nah, kenapa kok bisa? Ini bukan cuman kayak asal ini ya, asal kita lempar opini doang, Glenn. Sebenarnya kayak kemarin aku sempat baca tiket.com itu punya laba naik loh, Glenn. Dia punya revenue itu naik gara-gara ada banyak yang staycation, Glenn. Nah, salah satu yang punya recurring paling gede itu adalah Pakuwon, Glenn. Ya, makanya harusnya kalau memang itu benar datanya dengan Glenn ya. Nah, ini yang si recurring yang ini akan balik lagi begitu market udah mulai normalize ya Glenn ya. Oke, oke, ya, ya, setuju, setuju, setuju. Nah, terus ini mungkin ada yang kita bisa jawab juga nih. Ada yang nanya CTRA nih, bro. Kalau CTRA menurut lu gimana? Menurut gua kayak chartnya kalau dari technicalnya properti-properti ini sih mirip-mirip ya, bro ya. Iya, iya, benar, benar Glenn. Jadi mirip-mirip, dia juga kurang lebih kalau kamu lihat ya, nggak ada new low lah. Minimal kita lihat kalau mau ngomong turun atau naik, nggak ada new low, berarti orang-orang lebih optimis. Tinggal kita lihat upside-nya masih banyak nggak gitu. Oke, oke. Kalau ETRA ya. Terus yang lain tadi ada ngomong BKSL. Nah, kalau BKSL mungkin aku nggak begitu nyaman ya, masih tunggu dulu sih, masih wait and see dulu untuk BKSL. Dia juga
punya histori lumayan sering lumayan lama ya kalau nyender ke 50 ya. Ini dikit lagi sih 50 51 sama dikit lagi 51 ke 50 cuma 1 poin doang Glenn. Mungkin nggak dulu deh kalau ini. Kita cari yang lebih liquid lah Glenn ya mungkin. Ya, 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 untuk BKSL mungkin nggak dulu, setuju, setuju, setuju. Nah, mungkin kita sambil kayak cari-cari ide kali bro ya, buat besok nih. Menurut gue besok ini yang masih menarik kalau kita lihat ya. Coba gue buka regional dulu nih ya. Regional tadi tutupan kan masih mix. Eropa juga agak koreksi, tapi Dow Futures-nya hijau nih. Jadi menurut gua ya kayak kayak besok ini yang masih cukup menarik, masih mirip-mirip ya, karena kan nanti untuk Fed meeting itu kan hari Kamis ya, meeting the Fed hari Kamis, itu ekspektasi kan kenaikan suku bunga 25 basis point, terus tahun ini ada kemungkinan naik 5 sampai 7 kali, itu juga sudah expected ya. Nah, selain itu ya mungkin kalau gua ngelihat kayak sektor properti besok itu masih cukup menarik, BSDE, SMRA yang kita tadi bahas itu masih cukup oke. Terus mungkin gua sambil masih di Dharma sih bro. Nah, Dharma ini menurut gua juga masih cukup oke nih, karena kan kita ngomongin turunannya dari sektor otomotif kan. Hmm. Ya, Glenn. Oke, kita bicara Dharma. Ini juga kalau pagi kita juga sering bicara ya, Glenn ya. Nah, kalau Hmm. kamu lihat, memang kan ya sempat ya waktu hari pertama dia IPO turun terus sampai sekarang masih naik dan nggak ada penurunan yang berarti ya. Memang dia pullback, sekarang lebih ke ranging. Berarti kalau kita ngomong ranging, kamu mau trading bisa, kamu mau main panjang bisa. Nah, kalau kamu ranging, berarti kamu tahu nih atas di mana, bawah di mana. Which is sebenarnya paling enak untuk orang yang trading karena takut ketinggian ada atapnya. Yang takut kerendahan, udah tahu tanah lantainya di mana gitu, Glenn. Nah, Dharma ini mungkin salah satu pilihan yang menurutku cukup ideal ya. Karena satu secara fundamental dia masih ada connect sama EV-nya lah, masih ada proxy ke EV. Terus juga dia kalau teman-teman yang nggak tahu Dharma, sebenarnya Dharma ini kan juga yang ini ya, salah satu yang ini ya supplier ya, Glenn ya. Kok supplier? Yang supply ke Hyundai ya. Hyundai Betul. terus juga supply kalau untuk mobil-mobil yang EV Glenn ya. Nah, berarti Ya. kalau memang optimis ini ke EV ya harusnya kalau kita bingung penjualannya gimana dan yang paling gampang adalah proxy tengah-tengahnya ini Glenn. Yang main baterai nih misalnya atau yang nyewain baterai nih atau teman-teman atau produs atau emiten-emiten yang memang kontribusi langsung ke auto parts-nya. Which is di sini kalau kita ngomong elektrik ya lebih ke Dharma gitu. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Agree, 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 bro. Nah, kalau dari lu nih, buat besok apa nih? Mungkin kasih teaser-teaser dikit lah, bro. Kayak 2-3 saham yang menurut lu menarik. Mungkin kalau teman-teman penasaran detailnya, besok langsung pantengin aja di Terima Ideas. Nah, tapi kalau menurut lu teaser-teaser yang menarik apa nih, bro? Oke, jadi sebenarnya kalau ini ya, gue lihat kan kembali lagi tadi di awal kan kita ngomong, Glenn, kalau gue lebih masih lihat CPO ini masih menarik ya. Berarti kalau CPO, AALI salah satunya, DSNG, TAPG yang nggak ekspor ya, menurutku menarik ya. Terus juga kalau kamu mau yang kayak ABA itu memang pullback tapi belum ada clear reversal ya Glenn ya. Nah, Ya. buat yang suka call itu masih ada ADMR juga aku rasa masih menarik sih ADMR. Terus kalau seumpamanya yang lain apalagi ya bank-bank kecil kalau kamu lihat yang kayak Amar ya itu Amar udah pada naik ke atas ya Glenn ya. Nah, ini teman-teman yang udah beli atau memang mau ngikutin tren ya sebenarnya masih ada ruangan sih kalau kelihatannya Glenn ya sampai ke atas. Apakah sampai ke atas atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau udah begini kan kita lihat nih nggak ada new low. Terus sebenarnya kalau teman-teman yang suka buy on breakout ini sebenarnya ideal buat mereka nih Glenn. Terus kalau kamu lihat dari yang lain ya Asri sih. Asri mungkin juga sektor properti yang kembali lagi ya kalau kita bicara sektor properti karena dia nggak ada yang gede banget. Jadi kalau memang industrinya jalan harusnya sama-sama jalan. Nah, ini Asri salah satu sektor properti yang menurutku ya masih ada chance naik sih Glenn. Di sini since risk and reward-nya juga menarik dan juga biasanya dia lagi kalau jalan ya lumayan agresif juga Glenn. Nah, Oke. apalagi ya mungkin ini deh terakhir ya sebenarnya agak
lumayan sih Glenn, tapi mungkin kita discuss nanti waktu untuk ke terima ide sih Glenn. Yang terakhir Ya. mungkin backup ya, big cap mungkin yang suka lebih liar ya, aku rasa juga trennya masih on track sih Glenn. Oke, oke. Jadi bank-bank kecil ini kayaknya udah mulai menarik-narik lagi ya, Bro ya. Oke, oke, oke. Iya, iya, betul, betul. Oke. Nah, ini ada yang nanya juga ini untuk Java. Java ini gimana? Jadi menurut gua ya, karena kan harga ayam ini kan masih agak ya belum belum ya kita bisa bilang belum cukup stabil juga ya untuk harga ayam. Memang menjelang Lebaran biasanya itu naik, tapi kan perlu teman-teman tahu juga untuk harga bahan baku makanannya nih, untuk makanannya untuk yaitu di jagung-jagungan dan turunannya itu kan juga ikut naik. Jadi cost-nya mereka sebagian juga ikut naik ya teman-teman. Ya jadi kita juga liatin aja secara momentum nih. Nah kalau teman-teman perhatiin juga ya sebenarnya untuk Java ini kan dia beberapa kali dia ini kan juga ranging ya sebenarnya untuk Java ya. Ya dia kan juga kalau kita lihat itu kan dia di sekitaran 1710 atau 1700 itu kan ada resisten. Ya jadi di situ dia nggak berhasil tembus kemarin, terus hari ini dia kempes. Supportnya itu kan di kisaran 1545, 1550 kayaknya bro ya. Iya, iya, betul, betul. Ya Nah kalau jadi kita mungkin supportnya kelihatan di situ ya Glenn ya. Tapi mungkin kalau story-nya apa sih yang buat dia bakal naik ya? Apakah sentimennya abis ini mau Lebaran mungkin Glenn? Ya mungkin itu yang buat kita lebih punya high conviction untuk masuk ke sini ya Glenn. iya 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 benar-benar. Nah teman-teman tadi kan juga banyak nih yang penasaran kan sama sektor properti. Besok jangan lupa juga join dulu bro. Jam 7 malam, nanti kita memang untuk tiap hari Rabu, itu market talk-nya yang jam 7 malam, itu selalu bareng tim research. Nah, kebetulan besok bareng koko kita kesayangan, yaitu Ko Bernard 88, bareng dengan analis Trimegah, akan bahas mengenai sektor properti. Mungkin nanti setelah itu kan sekarang lagi banyak yang menunggu laporan keuangan ya. Setelah laporan keuangan selesai, kita akan juga undang emiten-emitennya ini bro. Iya, iya, Jadi betul. Jadi teman-teman jangan lupa besok jam 7 malam bareng tim riset dan Bernard 88. Iya, betul. Oke, Glenn, mungkin tiga yang terakhir, Glenn. Gimana Trim, gimana Asa, gimana Elsa, gitu. Bagus nggak, Glenn? Waduh, kalau trim menurut gue ya oke lah ya. Ya trim oke lah selama selama kita masih terus mengadakan acara-acara ini berarti kan masih oke ya. Ya, Kalau Asa menurut gue ya, Asa sebenarnya kan dia juga lagi terdiskon lumayan ya bro ya, lagi agak koreksi. Cuman kalau bagi yang mau entry, menurut gue kita coba lihat dulu. Dia mulai ada perlawanan-perlawanan gas. Sebenarnya kan dia ada support yang lumayan kuat itu di 2090 atau 2100 ya. Itu kan dari tahun lalu dia sempat close itu rebound. Kemarin-kemarin di situ juga rebound, tapi kan hari ini tutupan koreksi lagi ya. Menurut gua kita coba agak tunggu bisa agak rebound nggak. Kalau ternyata 2090 tembus ya teman-teman mesti lakukan stop loss sih. ya, oke. Nah, kalau kamu tadi udah jawab Asanya, mungkin aku jawab dari apa tadi Elsa ya. Ya, Nah, Elsanya sebenarnya ya aku nggak begitu suka dengan penurunan seperti ini ya. Dan kalau kamu lihat itu kayak indeksnya juga lumayan kenceng ya, Glenn turunnya. hmm, Uh, Kalau kamu lihat kemarin naik, apakah gara-gara misalnya kita lihat dari sentimen perangnya, makanya si minyak naik ya. Nah ini sekarang udah bisa normalize nih, kita bisa normal balik ya. Si since mulai reda kan Glenn ya. Nah ya kalau ini ya aku lebih hindarin sih untuk yang sektor-sektor yang berbau sama oil Glenn. benar-benar. Mungkin kalau oil ya harganya kan tentu akan mulai normalize duluan ya. Karena kan dari sisi supply sebenarnya kalau kita ngomongin oil itu lebih gampang untuk diatur, untuk normalin supply. Kenapa? Karena OPEC itu mereka ya kan punya persediaan oil nih. Jadi Hmm. misalnya, waduh, supply gua kurang nih, gua langsung keluarin persediaan oil gua dulu sembari mereka menaikkan produksi. Kalau kayak batu bara mungkin lebih susah kan. Lu kayak gue harus mulai kegiatan penambangannya gue langsung mulai lagi. Jadi kayaknya masih lebih cepat menurut gue ya untuk harga oil itu turun. Oke.
Mungkin terakhir kan yang mau kamu jawab, mungkin dari beberapa pertanyaan yang mungkin nggak bisa kita jawab semua, Glenn. Kamu pilih Nah, salah satu. yang terakhir mungkin kita bahas ini Harum nih, kayaknya beberapa kan banyak yang penasaran juga sama Harum. Nah, Harum ini kan sebenarnya dia turunnya udah lumayan nih, Bro. Ya kan? Hmm. Apakah ini sebenarnya justru udah mulai bisa entry lagi atau justru stay away dulu? Oke, kalau dari Harum kembali lagi kita bicaranya dari side dia punya tema ya. Kalau aku masih melihat tema EV ini masih menarik, Glenn. Cuman secara teknikal kalau kamu bicara ya aku nggak berharap dia waktu ini turun segini kencang ya, Glenn ya. Memang dekat Ya, support, kalau memang mau spek ya mungkin menarik. Tapi kalau kita bicara dari teknikalnya, ya kamu lihat di atas itu kan ada gap ya, berapa dua gap ya. area ya. Kalau kita mau Hmm, masuk ya, memang sekarang kurang lebih berapa nih? Sekitar 8%-an ya. Downside-nya kurang lebih kalau kita betul. supportnya aja ya. Kita bisa prepare lah 10% sampai 12% untuk ke bawah. Just in case kita nggak takut kehilangan barang ya, mungkin masuk dari sekarang boleh. Tapi mungkin lebih wise kalau kita ambil taking profitnya ke area gap itu ya. Karena harus dilihat ya, Harum ini kan lumayan berat juga ya, 9.800, 10.600 ya. Biasanya orang-orang retail itu nggak begitu suka nih Glenn, barang-barang yang fraksinya 25 ke atas, apalagi udah 10.000 ke atas. Mereka cenderung psikologi merasa mahal, Glenn. Mungkin itu sih Glenn kalau dari. Oke, oke. Ya, Harum mungkin ya dilihat lagi kayak yang lu bilang benar, kayak 8% supportnya itu kan di 9725 ya. Jadi Hmm. 9725 ini kita lihat nih, dia bisa bertahan apa enggak. Kalau menurut gua 9725 ada rejection, ada rebound, ya di situ mungkin menurut gua lebih lebih safe lah, ya kan? Ya. Oke, oke. Oke, thank you Bro Hans, thank you teman-teman semua.